A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita akan masuk pada tema diciptakannya matahari dan bulan menurut Al-Quran dan hadis. Al-Quran berkata, Allah berkata, Allah berfirman, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Al-Furqan ayat 61. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yunus ayat 5. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas Ar-Rasy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ar-Ra'd ayat 2. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan pertumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Ar-Rahman ayat 5-12. Dan kami menjadikan pelita yang terang benerangan, yaitu matahari. An-Naba ayat 13. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan dari Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memilihkan bayang-bayang? Dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Al-Furqan ayat 45-46. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Al-Hijr ayat 16. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi ayat 17. Catatan hadis bicara tentang diciptakannya matahari dan bulan. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari di hari kematian Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana tidak terjadi disebabkan kematian atau kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan tunaikanlah sholat hingga gerhana selesai. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah, dan tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat kejadian itu, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan sholatlah dan bersedekahlah. Kemudian beliau berkata, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah ketika ada hambanya laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Surat hadis riwayat An-Nasai. Dari Al-Mughirah bin As-Su'bah, ia berkata, gerhana matahari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni saat wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Orang-orang lalu berkata, terjadi matahari itu karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian seseorang
ataupun karena kehidupannya. Jika kalian melihatnya maka berdoalah kepada Allah dan salatlah ia sehingga ia tersingkap kembali. Hadis riwayat Ahmad. Demikian tema kali ini, diciptakannya matahari dan bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.